Grup Transsion Holdings di ranah pasar smartphone global makin menunjukkan taringnya. Menurut analis, berhasil menduduki peringkat keempat di dunia di perjalanan tahun 2024 lewat brand Infinix, Tecno, dan Itel. Segmen yang dibidik jelas user yang suka HP murah dengan spek mewah. Nah, pertanyaannya, kadang Anda bingung pilih HP dari Infinix, Tecno, atau Itel. Secara ketiga saudara itu juga kerap menggelontorkan HP dengan harga yang sama. Sekarang, gue Vanilla akan mencoba mempersimpel hidup Anda dalam memilih smartphone dari Transsion Holding yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pengen tahu? Check it out! Disclaimer dulu ya, di rekomendasi kali ini kami tidak bacakan spek secara detail. Kita akan coba langsung rangkumkan kekurangan dan kelebihannya sehingga Anda bisa menarik kesimpulan dengan mudah. Jika ingin tahu lebih detail spesifikasinya, boleh teman-teman baca link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Oke? Rekomendasi di 1 juta kecil. Untuk user yang suka gaming, kami lebih pilih Infinix Smart 8 dibandingkan dengan Tecno Spark 20C atau Itel A70. Karena untuk dapur pacunya masih bisa diandalkan. Infinix Smart 8 pakai chipset Uni SoC T606 dengan ROM bersifat UFS 2.2. Berbeda dengan Itel A70 yang hanya diberi Uni SoC T603, jenis ROM eMMC, dan Tecno Spark 20C yang masih percaya pada Helio G36 berjenis ROM eMMC pula. Tapi, jika Anda bukan user yang suka main game, untuk kebutuhan aktif bekerja sehari-hari, Tecno Spark 20C bisa jadi opsi yang terbaik. Karena jika Anda jenuh dengan rutinitas pekerjaan, bisa dihibur dengan dual speaker stereonya. Dan untuk kecepatan charging, Tecno Spark 20C lebih unggul. Bisa mencapai 18 watt dibanding dengan Itel A70 atau Infinix Smart 8 yang hanya 10 watt. Sehingga HP ini lebih cepat digunakan kembali ketika baterainya habis dibanding dua saudaranya. Sedangkan untuk Itel A70 lebih cocok untuk user yang tidak neko-neko, hanya FB-an, TikTok-an, IG-an, atau suka koleksi foto dan video tanpa berpikir sisa memori. Karena di harga tersebut kelebihan Itel A70 yang paling menonjol adalah memori internalnya yang di luar nurul sebesar 256 GB. Sementara ini belum ada brand lain di harga 1 juta kecil berani kasih memori internal sebesar itu. Sebenarnya ada rekomendasi terkuat Itel S23 yang harganya sudah turun di angka 1,1 juta pada varian 8/128 GB, SoC-nya Uni SoC T606 UFS 2.2. Namun karena animo pembeli pada seri ini masih tinggi dan stoknya sering habis sehingga Anda harus sabar lakukan pre-order terlebih dahulu. Rekomendasi di 1 juta sedang. Kenapa ada 1 juta sedang? Ya karena dengan nambah duit sedikit lagi, Anda bisa dapatkan opsi seri yang lebih baik. Di segmen harga ini pilihannya ada Infinix Smart 8 Pro, Itel P55 NFC, dan Tecno Pova Neo 3. Yang suka main game satu genre saja, contoh Mobile Legends, dan kerap memakainya dalam durasi yang lama, kami lebih pilih Tecno Pova Neo 3 karena selain memiliki aura gaming di bagian desainnya, HP ini juga punya baterai badak 7.000 mAh dibanding dengan Itel P55 NFC yang hanya 5.000 mAh. Tapi jika Anda suka memainkan beraneka jenis game dan sesekali ingin mencoba game berat, contohnya Genshin Impact, pilihan terbaik pada Itel P55 NFC. Walaupun chipsetnya hanya Uni SoC T606, namun dipadukan dengan RAM 8 ROM 256 GB yang berjenis UFS 2.2. Tentu hasilnya akan lebih baik dan lebih cepat membaca perintah sistem daripada Tecno Pova Neo 3 yang pakai MediaTek Helio G85 RAM 8 ROM 128 GB berjenis eMMC 5.1. Tapi keduanya juga tergolong sudah keren dengan disematkannya NFC plus charging 18 watt. Cuma untuk urusan fotografi, Itel P55 NFC lebih unggul, punya kamera 50 megapiksel dibanding Tecno Pova Neo 3 yang hanya 16 megapiksel. Sedangkan jika Anda melirik Infinix Smart 8 Pro juga boleh, tapi kami kurang merekomendasikan. Infinix Smart 8 Pro cuma menawarkan RAM dan resolusi kamera lebih besar dibanding Smart 8 Non Pro. Tapi untuk versi ROM-nya di downgrade pakai eMMC bukan UFS. So menurut kami kurang worth it untuk dibeli dibandingkan dengan Itel P55 NFC dan Tecno Pova Neo 3. Masuk ke rekomendasi 1 juta besar.
Ada Itel P55 5G, Infinix Note 30 dan Tecno Pova 5. Untuk Infinix Hot 40i atau Tecno Spark 20 NFC, kita lewati selama stok Infinix Note 30 dan Tecno Pova 5 masih ada di pasaran. Untuk jangka panjang, jelas Itel P55 5G pilihannya karena sudah 5G. Jika nantinya 5G sudah merata di Indonesia, Anda tidak perlu bingung untuk beli HP lagi. Kelebihan Itel P55 5G dipakai gaming ataupun untuk kebutuhan sehari-hari juga masih oke. Dengan perpaduan RAM 6/128GB, chipset Dimensity 60806 nanometer 5G. Namun kekurangannya HP ini tidak punya NFC. Dan jika Anda merasa proyek 5G di bumi Konoha kurang jelas perkembangannya, mending beli salah satu dari kedua HP ini, Infinix Note 30 atau Tecno Pova 5. Keduanya termasuk pilihan terbaik di segmen ini. Harga awal 2 jutaan, kini turun di bawah 2 juta. Punya chipset MediaTek Helio G99 yang terkenal bandel, RAM 8, ROM 256GB berjenis UFS, punya refresh rate 120Hz, ada NFC, speaker stereo, dan charger 45W. Jadi jika Anda suka gaming, fitur-fitur yang disediakan di kedua HP ini sangat mumpuni. Cuma pertanyaannya, mending mana? Infinix Note 30 atau Tecno Pova 5? Mari kita persimpel. Perbedaan pertama, pada kamera utama Infinix lebih unggul di resolusi 64MP dibanding 50MP yang ada di Tecno Pova 5. Namun menurut kami perbedaan resolusi itu juga tidak terlalu pengaruh dan jarang pula user yang suka game memperhatikan resolusi kamera. Yang penting adalah mereka bisa bermain game dengan intens dan lama-lama tanpa terkendala. Nah, karena itu, Tecno Pova 5 menawarkan keunggulan pada kapasitas baterainya 6000 mAh dibanding dengan Note 30 yang hanya dikasih 5000 mAh. So, di atas kertas pemakaian baterai dalam bermain game jelas lebih bertahan lama Tecno Pova 5 dibanding Infinix Note 30. Cuma Infinix Note 30 tidak habis akal dan punya cara untuk menutupi celahnya. Yaitu Note 30 sudah memberikan sistem bypass charge. Sehingga jika agan-agan kehabisan baterai dalam bermain game, Anda tidak perlu takut memainkan HP ini sambil colokin chargernya. Karena sistem chargernya sudah pintar ketika dalam kondisi bermain game, maka arus isi daya yang masuk di Infinix Note 30 akan dibatasi dan dijaga suhunya. Sehingga pengalaman Anda bermain akan minim terganggu dengan suhu panas yang ditimbulkan oleh proses charge yang berlebihan. Dan Anda pun tidak perlu khawatir pada kesehatan baterainya. Jadi, jika Anda orang yang tidak nyaman main game sembari charging, lebih menitik beratkan pada keawetan baterai dalam pemakaian, atau Anda orang yang sering kelupaan bawa charger, pilihan paling cocok adalah Tecno Pova 5. Namun, jika teman-teman masih suka foto-foto dan selalu tidak lupa membawa charger di tas Anda, pilihlah Infinix Note 30. Oh iya guys, tapi peta 1 jutaan besar ini kemungkinan akan berubah jika si Itel bulan depan mengeluarkan amunisi terbarunya, yaitu Itel RS24. Dengan asumsi stok Infinix Note 30 dan Tecno Pova sudah makin menipis atau menghilang, maka Itel RS24 akan lebih mudah menguasai segmen harga ini. Gimana tidak, Itel RS24 dibekali chipset Helio G99 Ultimate RAM 12GB, ROM 256GB berjenis UFS, NFC ready, gyroscope hardware tersedia, charger 45W plus bypass charger juga sudah tertanam layaknya Infinix Note 30. Untuk desain Itel RS24 pun berbeda dengan HP Itel sebelumnya. Sekarang bagian bump kameranya terlihat mirip seperti HP Realme 12 Pro kelas 5 jutaan dengan resolusi tertempel 50MP dengan record video yang bisa mencapai resolusi 2K. Bahkan terdapat stabilizernya pula di resolusi Full HD 30fps baik untuk video belakang maupun video selfie-nya. Mantap bukan? Namun sayangnya untuk kelemahan si Itel RS24 ini resolusi layarnya masih HD+, belum Full HD+. Tapi untuk refresh rate-nya sudah dibuat oleh Itel mencapai 120Hz. Jadi bagi teman-teman yang kepincut dengan Itel RS24, jangan hanya siapkan uang saja, tapi juga siapkan kecepatan tangan dan jaringan internet. Karena Anda akan bertarung dengan buyer se-Indonesia yang akan ikut flash sale Itel RS24 di bulan Mei. Next, masuk ke 2 jutaan kecil. Ada Infinix Hot 40 Pro,
Tecno Spark 20 Pro NFC, dan Itel S23 Plus. Untuk pilihan paling terbaik, jelas pilih Tecno Spark 20 Pro NFC. Secara harganya lebih mahal. Perbedaan paling kentara antara Tecno Spark 20 Pro NFC dan Infinix Hot 40 Pro adalah Tecno Spark 20 Pro punya pilihan RAM lebih besar, 12 GB, yang bisa diekspansi lagi 9 GB. Jadi total bisa memiliki RAM 21 GB, punya ROM 256 GB UFS 2.2, dan punya sertifikasi IP53 yang tahan terhadap percikan air. Selain perbedaan itu, keduanya hampir sama, pakai chipset Helio G99, kamera 108 MP, ada NFC, speaker stereo, dan charger speed 33 watt. Tapi jika budget Anda tidak ada spare tambahan lagi untuk beli Tecno Spark 20 Pro NFC, membeli Infinix Hot 40 Pro sudah terbilang pilihan cerdas dibandingkan membeli Itel S23 Plus. Walaupun Itel S23 Plus menang di sisi layar AMOLED yang kasih aksen 3D Edge display dibanding Infinix Hot 40 Pro. Namun, fitur lainnya terbilang bisa kita dapatkan di HP Itel lain harga 1 jutaan. Contoh, chipset Itel S23 Plus pakai UniSoC T616 RAM 8/256 GB, kamera 50 MP, charger 18 watt, tidak ada jack audio dan slot memori eksternal. Masuk untuk segmen 2 juta besar, ada seri terbarunya Infinix yaitu Infinix Note 40 dan opsi lain ada Tecno Spark 20 Pro Plus. Untuk kali ini Itel harus absen karena tidak ada produknya di kelas harga ini. Untuk memilih Infinix Note 40 atau Tecno Spark 20 Pro Plus gampang, karena keduanya sebenarnya menyasar segmen yang berbeda. Jika Anda masuk golongan orang ceroboh dalam meletakkan HP, mending pilih Infinix Note 40 yang layarnya masih berbentuk flat, terlindungi pula oleh Corning Gorilla Glass. Untuk spesifikasi di kelas harga 2 juta besar, jelas Infinix kasih yang terbaik dong, pakai Helio G99 Ultimate, RAM 8, ROM 256 GB, UFS 2.2, kamera 108 MP, selfie 32 MP, ada NFC, dual speaker stereo, bypass charging, baterai 5000 mAh, charger 45 watt. Bahkan yang paling membangongkan, kini di Infinix Note 40 bisa wireless charge. Kecepatannya juga tidak malu-maluin, ada di angka 20 watt. Dan Mac chargernya disertakan pula di paket penjualannya. Gila, ini perusahaan HP atau badan amal? Namun, masih ada kekurangannya dibanding seri Note 30 sebelumnya, yaitu di seri Note 40 sudah tidak disediakan lagi jack audio dan memori slot eksternal. Tapi lain cerita jika Anda bosan dengan model Infinix Note 40 yang begitu-begitu saja dan ingin punya HP yang tampil beda dan mewah, Anda bisa memilih Tecno Spark 20 Pro Plus atau Infinix Zero 30 4G. Karena secara spek, kedua HP cantik ini juga tidak kalah jauh dengan Infinix Note 40. Bahkan Infinix Zero 30 punya kelebihan pada kamera selfie-nya yang lebih bagus dibandingkan Infinix Note 40. Cuma dengan catatan memilih HP ini bukan diperuntukkan main game intens karena selain bentuk bodinya yang tipis sehingga panas lebih mudah menjalar di permukaan dan layarnya lengkung, yang kerap terjadi adalah accident touch. So, perlakuannya harus beda dengan kebiasaan Anda pakai HP layar flat. Oke guys, gimana? Sudah ada gambarankah ingin membeli seri yang mana dari brand Infinix, Tecno, atau Itel? Semoga apa yang kami rangkum lebih kasih gambaran jelas Anda termasuk user yang mana. Karena keinginan dan kebutuhan tiap orang berbeda. Jangan dikira orang yang sengaja beli HP spek kentang itu tidak smart. Bisa jadi mereka adalah pengusaha yang lebih sukses daripada Anda dan lebih mementingkan komunikasi. So, antar fans jangan saling membuli. Selanjutnya, Anda ingin rekomendasi untuk brand mana? Hayo komen ya. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Semoga bermanfaat.